Akhirnya saya pakai akal, saya mikir gitu loh. Lah, masa iya sih Tuhan Yesus nih, kemarin kan Tuhan Yesus disalibkan. Ya kan, masa dia Tuhan? Berarti kalau Tuhan disiksa dong berarti ngomong ke Jadi sana lu kan. selama ini jadi Kristen ngapain aja lu? Ya gue ngimanin doang, namanya kan gue belajar dulu dari Lu dulu ke gereja sekolah. nggak? Gereja dulu. Dia juga nggak maksa saya untuk masuk iya gitu loh. Memang bagusnya gini ya, Islam tuh nggak memaksakan. Iya. Gitu, nggak boleh memaksakan juga gitu loh. Kalau kita ikut di agama ajaran sama dia. Cuma saya yakin, saya bilang, saya mau masuk Islam, saya bilang gitu. Dia masih bilang, udah lo, takutnya dia pikir saya main-main kok, ya kan. Takutnya dia pikir saya main-main. Saya pikir-pikir dulu deh, oh ya udahlah, yang disembah patung gitu loh kan. Kenapa nggak yang disembah orang yang buat patungnya gitu loh, seperti itu ya kan. Nah setelah itu, setelah saya pikir, oh ya udah deh, dia aja gitu loh, barangkali dia bisa bantu ya kan. Dibantu sama dia, tapi ada biayanya. Bayar ada biayanya. Saya kan bilang, dia bilang gitu, oh bisa, kan saya tanya, saya mau masuk Islam ya, oh bisa katanya, tapi ada biayanya ya. Dia ngomong begitu. Saya bilang, memang berapa bang? Saya bilang gitu kan. Oh saya nggak tahu nih, cuman tunggu ya. Dia pergi tuh, naik motor pergi ke dalam sebentar. Ada kali 5-10 menit. Saya tungguin sampai minum kan. Nah setelah itu dia keluar. Terus abis itu saya nanya, gimana bang? Oh bisa, biayanya 2,5 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zulkifli M. Abbas. Sesi kali ini sahabat-sahabat sekalian, saya mengajak untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersalawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat dimanapun berada, kali ini di tengah-tengah kita sudah terbentuk channel YouTube resmi Apologet Islam Indonesia. Hal yang kita tunggu-tunggu sebagai menara siar yang mampu memberikan informasi terkait dengan gerakan-gerakan pemurtadan dan kristenisasi, sekaligus informasi tentang mu'alaf yang ada di bawah naungan Apologet Islam Indonesia. Sahabat dimanapun berada, pada akhirnya saya mohon kepada seluruhnya umat Islam dimanapun untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Karena dengan adanya channel Apologet Islam Indonesia, kita berharap apa yang menjadi tujuan berdirinya Apologet Islam Indonesia, yaitu menghalau gerakan misionaris dan pemurtadan dan pendangkalan akidah terhadap generasi berikutnya, itu bisa dengan mudah kita halau. Sekali lagi, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk mensubscribe channel ini demi untuk kejayaan umat Islam. Demikian, salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak asli tanpa pemanis buatan. Gimana kak? Enak kan? Mantap. Lagi panas. Gila. Udah malam masih panas. Keringat. Seger ya kok ya. Nah, habis itu kita lanjut lagi nih. Tangan teman saya si Ramji ini dicium. Nggak terkejut ya? Dianya ngasih juga. Cium. Bip, cium semua tuh. 3 ustadz tuh cium. Kan saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Kok saya mikir tuh, bukan saya pakai pikiran ya, saya mikir, dia kan nasihatin gue, kok nyium tangan temen gue gitu loh, ya kan? Saya mikir, cuman saya agak ke-triggernya gini, kan orang-orang kan, ustadz itu kan manggil teman saya kan Habib, saya ikut-ikutan manggil Habib, ke teman saya, Bib, Habib ya, teman saya juga diem aja kali, dia bilang, dia sambil bisik saya, ntar gue ceritain, dia bilang seperti itu, nah kan udah selesai itu, saya masih mikir tuh, nggak lama kemudian kan ada saksi, sekitar 5-6 orang ada saksi, dipanggil lah tuh saksinya, udah mau pulang kan, tangan teman saya juga dicium juga sama dia, sama saksi-saksinya, ya kan. Saya kan sebelum syahadat kan, saya lupa, sebelum syahadat kan saya dikasih peci sama ustadz nomor 2, ini pakai peci nih, mau syahadat, nah, kan semua udah mau pulang nih, keluar kan, udah pamit nih semua ya, kan peci masih saya pakai. Ini peci masih saya pakai nih. Ustadznya itu balik lagi. Bilang, itu peci saya. Ya saya balikin sama saya.
Saya pikir kan dapat ya, siapa tahu dapat gratis ya. Kan dikasih pinjam. Dipinjemin doang. Saya nggak tahu ya, akhirnya saya balikin juga pecinya ke dia. Kenapa nggak lo bilang ini? Ini kan teman saya Habib nih. Tadi gue udah minta 2.600.000. Balikin dong. Ya kan gara-gara. Nah, setelah saya kasih pecinya ke dia, ke teman saya, si yang ustadz itu manggil, Bib pulang dulu ya. Manggil Habib lagi dia. Pulang. Iya, manggil temen Habib lagi. Pulang di akhirnya. Nah, habis itu kan karena udah pulang nih, udah bubar ya. Memang selama 2,5 juta itu ada makanan, ada Iya, ada kue-kue minuman lah. juga ada. Enggak, aqua gelas sama ayam ayam sama nasi udahlah 3. Ya mungkin kita positif thinkingnya aja kok ya. Bagi-bagi ya. Mungkin dia buat ongkos atau buat apa ya. Saya sih ikhlas lah ya, ikhlas. Saya sih terus terang saya ikhlas. Apa-apa karena emang saya memang saya mau masuk Islam Dan gitu. setuju dari awal udah setuju. Nah, segitu. fair cengli dong. Kalau Fair kita cengli. kan orangnya paling cengli. Iya. Saya kan udahlah, gue pengen masuk Islam. Kan karena saya nggak tahu mungkin Iya. ya. Harusnya kan Dan gimana saya sudah gratis. ACC dengan harga Iya. gitu. Dan dia bilang 2,5 juta. Ya dengan niat gue masuk gitu. Gue pengen karena gue menganggap Islam itu benar gitu loh kan. Setelah itu, udah itu ya, Pak, pulang di perjalanan si Ramji ngomong sama saya. Sebenarnya ngapain mereka cium tangan saya? Ngapain mereka cium tangan gue? Dia ngomong begitu kan. Lah, gue mah bukan Habib. Dia bilang gitu. Lah, ngapain lu ngasih tangan lu ke dia gitu kan? Orang tangan gue ditarik, kata ini begitu. Tangan gue ditarik-tarik, yang kalau enggak juga di situ kan sempit, emang sempit kok. Ya paling segini lah, agak sempit. Emang kontrakan kan sempit kan. Tarik-tarik gitu loh, dipaksa-paksa gitu mau cium ya. Udahlah, akhirnya dicium juga. Ya bentar kisruk gitu loh kok, ya kan? Nah ya udahlah, setelah itu pulang. Nah udah pulang nih keesokan harinya, ini kan istirahat nih pulang nih. Keesokan harinya tuh, ini perasaan saya nih kok, terus terang ya, ini terus terang nih, bener-bener saya nggak bohong, hati saya nggak tenang kok. Kayaknya saya ngomong juga ke teman saya, Ramji, ke istri saya juga ngomong, kok gue masuk Islam kayak nggak ngerasa masuk Islam sih? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya, kayak ya udahlah gitu loh, kayak gue ibaratnya kayak dulu aja udah, Ya. gitu loh. Kok gue nggak ada rasa Lu ketenangan? nggak disuruh sholat memang ya? Dia ada sempat ngomong begini, kalau mau nyari guru yang benar, dia bilang begitu ya kan. Selalu ngomong begitu itu loh. Saya tahu maksudnya dia biar ikut dia gitu loh kan. Cuman kan saya kan mungkin nggak terlalu fokus gitu ya. Kebetulan alhamdulillahnya saya sama teman saya si Ramji dan si saya masih protek saya lah. Mungkin atas izin Allah Subhanahu Wa Taala ya supaya saya itu nggak salah jalan juga gitu kan. Kayak banyak banget tuh Ya, ikut A ikut B ntar masukin jin ke dalam botol Nggak lah, Bang. kan banyak seperti itu kan kowean. Nah setelah itu gue ngerasa gue tuh kayak nggak masuk Islam. Gue tuh kayak nggak tenang Itu udah gitu loh. 1 hari atau berapa hari? Besokannya Besoknya. langsung. Nah gue besokannya ya cuman gue ya udahlah ya kan udah mau gimana lagi kan gue udah terlanjur bayar dan gue udah itu memang udah hitungannya udah sah gitu loh kan. Cuman gue ngerasa gue nggak tenang aja kayak biasa aja kayak Nggak ada Ya. perubahan. kayak nggak ada ya gimana ya? Orang lu nggak sholat? Ya nggak bisa, bahkan masih baru, belum diajarin. Nah Loh, teman lu si Ramji nggak ngajarin? itu esokannya harinya kan masih setelah hari itu Ya. belum ngajarin langsung lah ya kan masih baru selangnya 24 jam kan masih sehari kan. Cuman saya bilang ke Ramji dan teman saya dan istri saya ini kalau saya itu nggak tenang nih perasaan saya tuh kayaknya ya udahlah kayak dibilang tenang nggak tenang abis itu ya cuman saya nggak tahu ya cuman saya biarin aja gitu. 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian saya lupa ada ya Ramji diam-diam DM ke Wendy Wendy Instagram, DM ke Wendy Lofu Instagram. Si Ramji bilang begini, kok ini teman saya ada yang mau mualaf nih gitu loh kan, teman saya ada yang mau mualaf nih. Bisa gak kok? Oh kata Wendy, oh bisa, datang aja ke MCIP gitu. Di mana kok? Di Masjid Al Bukhari Tanah Abang. Oh gitu. Nanti ketemu sama yang namanya Babe Fadlan. Gitu. Akhirnya itu kan saya nggak tahu dia kan chat secara personal kan ke Wendy dengan Ramzi kan. Nah setelah itu udah selang si Ramzi datang ke tempat saya, Fit, ayo ikut saya dong. Kemana? Gue bilang gitu kan, mau kemana Ji? Gue bilang gitu. Ya udah ikut gue deh. Kita kasih lihat cara syahadat mualaf yang benar itu gimana. Saya nanya ke teman saya. Lu yang kemarin nggak dikasih sertifikat? Nggak dikasih, katanya nanti nyusul. Nyusul dulu. Nah, ya kan. Habis itu dia bilang,
Dia bilang gimana caranya? Gue bilang gitu, udah ikut aja, nggak apa-apa. Ya saya kan pikir ya udahlah, nggak masalah ngikut doang ya. Iya. Bang kan lihat doang kan, saya nggak masalah tuh, saya nggak tahu apa tuh. Saya berangkat ya tuh, saya sama dia sama istri saya berangkat bertiga ke Masjid Al Bukhari Tanah Abang. Sesampainya ke masjid tersebut, saya ketemu, udah janjian mungkin si Ramji sama dia ya, ketemu pengurus-pengurusnya, ada kan udah ngomong juga ke Wendy suruh ketemu Babe Fadlan, ketemu pengurusnya Usman dan lain-lain gitu kan. Akhirnya ketemulah Babe Fadlan. Nah, ketemu Babe Fadlan, kenalan dulu dong ya kan. Terus kata Babe Fadlan, oh ini gini ngomong sama si Ramji, saya dengar, yo ini mau syahadat ya. Lah, saya diem aja tuh, kan saya nggak gimana. Oh ya udah, kata Ramji, iya duduk aja duduk. Udah tuh, mulai tuh prosesinya ya kan, pas syahadat. Ya kan saya pikir, wah, kok saya kan pikir begini kok. Ini sih syahadat nih. Gue udah gak ada duit nih. Ini bayar gak nih? Ya nggak tahu kan kok. Ini fair-fairan gue bilang. Waduh, gimana nih? Gue gak ada duit lagi. Tar dulu, saya bilang. Tar dulu kok. Saya bilang ke babenya. Bentar dulu ya. Saya tarik tuh teman saya keluar. Gue tanya ke si Ramji, pastiin dulu dong. Ji, ini bayar gak nih? Gue bilang gitu kan. Ini bayar gak nih? Dia bilang, oh, gue sih udah gak bawa duit nih. Gue bilang nih, gue sih udah gak ada duit nih. Gara-gara kemarin gue udah bayar. Cuman sekarang bayar gak nih? Dia kan gak ngomong gitu gimana-gimana juga kan. Ya udah dia si Ramji udah masuk aja gak apa-apa. Dia gak ngomong gimana-gimana juga. Akhirnya saya masuk lagi. Prosesilah syahadat. Prosesi syahadat. Udah nih. Pikiran saya kok. Itu deg-degan kok. Bayar enggak nih syahadat nih. Ini dipikirin itu ya kan saya udah gak ada duit kok. Ya kan saya pikir bayar gak nih. Akhirnya saya bilang, ya udahlah. Akhirnya tuh saya nungguin kan. Nggak lama kemudian ada pengurusnya tuh, udah ada saya syahadat, saya bikin tanda tangan dan ada sertifikat langsung di situ kok. Di print di situ. Ya ada materai juga kan. Saya tanda tangan di atas materai, foto bawa juga 2x3 kalau nggak salah itu. Nah udah itu tempel di situ kan, langsung jadi tuh. Cuman sertifikatnya saya itu nggak saya bawa pulang, saya titipin ke Babe. Karena kenapa? Takut juga, satu takut hilang, kedua juga saya nggak mau berpikiran bahwasannya sertifikat tersebut bisa dipakai buat ngamen dan lain-lain. Ngerti kan kok? Kan banyak banget kejadian kalau sertifikat tersebut tuh bisa dipakai buat ngamen. Gue datang ke masjid, gue mualaf nih, gue datang ke masjid ini, masjid A, masjid B, ngasih sumbangan. Gue nggak mau kayak begitu kok, ya kan? Karena gue masih punya tangan, punya kaki, gue masih bisa kerja gitu, ya kan? Saya pikir begitu kok. Bisa titipin lah gitu loh. Lagi juga kan biar lebih aman juga kan di MCIP. Cuman kopiannya saya ada, udah di fotokopi warna. Foto lah, foto udah saya udah kopiannya saya ada gitu loh. Setelah itu pengurusnya kan bawa bingkisan. Dalam hati saya nih, ini mah bingkisan bukan punya saya, ini mah dalam hati saya ini nggak bayar aja udah alhamdulillah nih, saya bilang begitu kok dalam hati nih, ya kan? Ini saya nggak bayar aja udah alhamdulillah nih, saya bilang. Nggak lama kemudian nih, Babe Fadlan ngasih saya tuh bingkisannya. Bingkisannya dia ngasih ke saya, dia ngasih nih Fit. Di dalam bingkisan tersebut ada sajadah, ada buku Iqra, ada syarat-syarat panduan untuk sholat dan wudhu, dan juga ada baju koko juga dikasih satu, terus sama sarung. Nah itu dikasih ke saya nih di dalam hati saya nih, bayar nggak nih kok, saya kan bilang gitu kan. Akhirnya saya bilang, akhirnya gratis kok. Ya memang gratis. karena kan saya nggak dapat tahu. lagi. Gue nggak dapat. Gue dulu syahadat, gue nggak dapat apa-apa ya. Komplain juga gue. Saya mikir nih, saya kan bayar gratis kok akhirnya kok. Saya bilang, bener nih gratis nih. Kan saya nungguin waktu juga sebelum pulang kan. Oh iya gratis, oh iya, makasih. Ya, akhirnya gratis tuh kok. Gratis, abis itu saya pulang kan, dia pulang nih, keesokan harinya. Perasaan saya langsung tenang kok. Perasaan saya tenang, plong, nggak sama kayak pertama kali saya syahadat. Ya karena lu masuk ke tempat yang lu juga, ini tempat apa lagi. Iya benar, makanya kan kita juga sebenarnya tuh syahadat itu harus ketemu sama orang yang tepat. Ini yang saya alamin ya pribadi ya, kalau syahadat ketemu dengan orang yang tidak tepat, itu hasilnya juga tidak akan bagus. Gitu kok. Ya karena harus ada pembimbingan. Nah, betul. Nah, setelah ketemu sama ini belum ketemu Koen ini ya. Setelah saya udah itu saya sempat ikut kajiannya si Babe di Masjid Al Bukhari, ada beberapa kali lah. Cuman kan kebetulan kan saya nggak terlalu sempat karena saya harus juga jaga anak dan kerja juga. Waktu itu sempat jaga anak di mana nih? Kok bisa ada anak?
yang istri saya. Oh, jaga anak. Dari istri kan saya nikah sama istri saya gitu kan, istri saya sudah punya anak sebelumnya gitu. Oke. Jadi anak sambung lah, anak sambung. Nah, cuman istri saya kebetulan lagi hamil juga, hamil anak kedua anak saya gitu loh kok. Itu. Jadi setelah itu saya ada ikut kajian sama saya juga, cuman jarang gitu. Cuman karena saya udah ngomong juga ke babenya gitu loh kan. Nah, akhirnya itu pada akhirnya kita beberapa bulan kemudian Lebaran Haji saya datang. Alhamdulillah ada rezeki lah sedikit ya kan, ikut berkurban sedikit lah ya, alhamdulillah. Sama saya istri saya disuruh datang lah ke ini ke Masjid Al-Bukhari Babe Fadlan gitu loh, bersama panitia-panitia lainnya kan untuk melakukan acara pemotongan kurban. Iya. Setelah itu ketemulah tuh Ko Wendy lihat saya. Saya lihat Ko Wendy. Waktu itu sempat agak canggung juga ya kan, namanya iya Ko Wendy nih, saya bilang cuman canggung. Akhirnya Ko Wendy ngobrol sama saya. Oh, ini David ya? Oh iya kok bisa masuk Islam? Ko Wendy nanya gitu. Kok bisa masuk Islam sih? Ya saya lihat videonya Ko Donditan. Nggak lama kemudian Ko Wendy ambil handphone deh tuh. Iya, video call. Nggak video call, ambil handphone bikin video. Iya. Ini ini kan ada sempat lihat Iya, videonya ya ini. Nah, dia ambil handphone lihat video ini wasilanya Ko Dondi nih, dia bilang gitu, ini masuk Islam nih. Iya kan? Oh, saya pikir ya udahlah, mungkin disimpan sama Ko Wendy doang. Nggak tahu dimasukin TikTok sama Ko Wendy. Ya saya pikir rame juga tuh ya kan. Deg-degan juga nih. Deg-degan lu kok. Deg-degan emak gue tahu guys. Oh, ini mak nggak tahu posisi. Nggak tahu. Ya, gue sih sekarang ya posisi gue saya udah pasrah nih, ikhlas gitu loh. Jika emang Allah berkehendak ya untuk orang tua saya tahu ya nggak masalah. Jadi sampai sekarang sebenarnya orang tua nggak pernah bahas. Belum tahu. Dan saya udah Ini berserah orang tua diri. masih lengkap kan? Masih lengkap. Dan udah berserah diri aja. Kalau emang orang tua udah tahu ya karena yang mau gimana lagi gitu loh kan. Kalau emang belum. Waktu lu nikah lu juga nggak kasih tahu orang tua? Ya posisi kan kalau enggak. Karena posisinya kan saya ibaratnya masuk Islam dulu baru nikah. Iya. Mualaf dulu dong baru nikah. Iya. Gitu yang benar kan. Nggak langsung nikah beda agama, enggak. Ketika saya mualaf dulu baru nikah. Tuh. Waktu nikah orang tua datang? Enggak. Wah, parah nih orang. Iya kan? Enggak datang. Ya kalau tahu ya pasti takutnya kan namanya orang tua udah tua ya. Iya. Satu orang tua udah tua banget, udah 69 lah, 70 Belum lah. tua banget lah. Ya, takutnya kita kan sebagai anak kan gimana, takutnya ada sakit apa gitu, Berapa bersaudara? 2. Adik saya paling gede. Adik tahu? Adik nggak tahu. Adik juga nggak? Adik kan nggak tahu. Soalnya kan adik saya jadi sama kayak ini. Jadi adik saya satu ibu beda bapak. Oh. Oke teman-teman, kita viralkan supaya adiknya nonton, mamanya nonton. Ya supaya adiknya dan mamanya. Ya pokoknya nonton. saya intinya udah pasrah, saya udah ikhlas aja sama Allah. Jika Allah berkehendak emang harus tahu ya tahu. Jika memang Allah belum berkehendak untuk nggak tahu ya apapun yang terjadi yang kita lakukan juga nggak bakal terjadi gitu loh. Saya sih udah berserah diri aja udah. Nah kan setelah itu kan sampai mana tadi? Hah? Sampai mana tadi? Itu. Oh, Ko Wendy. Ko Wendy kan akhirnya masukin ke TikToknya Ko Wendy tuh. Masukin TikToknya Ko Wendy. Waduh, saya lihat nih, cuman kan masih belum terlalu terlalu tahu lah. Saya masih kerja santai aja, itu kan. Nah, nggak lama kemudian, memang sih saya sempat ada sebelum saya pernah ngomong, ini kalau saya ngomong ke Babe Fadlan, saya sekali undang Ko Dondi dong, kajian di Masjid Al-Bukhari. Saya sempat ngomong begitu. Oh iya nanti kalau diundang nanti dikabarin, dia bilang gitu. Oh ya udah. Begitu selesai Lebaran Haji, terjadilah kajian Ko Dondi di Masjid Al-Bukhari di Tanah Abang. Semangat dong, dari kerja nih sambil off. Oh, Saya ambil libur. itu kerja di mana kemarin? Waktu itu saya kerja di PIK. Di PIK. Jadi apa? Jadi Minum. head marketingnya sosial media untuk minuman keras dan clubbing club gitu. Oh, jadi dulu jualnya Minuman yang haram-haram sih. tempat yang haram dan jualan juga haram-haram gitu, ya kan. Nah, saya bilang sekali akhirnya saya tahu nih kan ada di bagian flyer Ko Dondi bahwasannya dia akan kajian di Masjid Al-Bukhari. Saya lihat
Saya langsung chat dong ke Babe Fadlan dan pengurusnya Usman. Saya datang, tunggu. Saya bilang gitu. Saya sama Ramji, saya datang tuh. Saya ambil off. Jojo kan misalkan dia waktu itu hari apa ya? Pokoknya saya ambil off 2 hari sebelumnya. Kalau ada urusan aja saya bilang. Datang saya tuh. Saya datangnya agak telat sih, telat 5 menit lah. Saya datang, udah habis sholat maghrib kan acaranya. Saya datang, duduk. Udah duduk. Saya kan belum. Saya ini di dalam hati kayak bangga. Ini kan yang saya lihat di YouTube gitu loh ya kan. Doni setan. Si Donita nih, saya lihat Donita nih, ini yang saya lihat di YouTube nih, saya bilang gitu kan. Saya duduk agak jauh tuh kok. Saya duduk agak jauh. Oh iya loh, dengerin aja kan. Sama Babe Fadlan, ada Babe Fadlan sebelah saya. Akhirnya diginin sama pengurusnya. Akhirnya kesampean juga lu Fit, bisa ketemu, bisa ngelihat langsung ya. Cuma belum ngobrol nih kok, masih ngeliat langsung. Nah setelah itu udah selesai kan sholat isya kan, sholat isya kan, rapatkan barisan kan, pasti dong. Tahu gak apa terjadi kok? Saya dari kan belakang nih, disuruh maju yang belakang suruh maju biar rapat. Iya, rapat. Ini saya di sini, kok Doni depan saya, Pas depan. pas depan saya di sini nih, kok Doni depan saya, deg-degan nih, kok Doni di depan saya nih, kayak siapa lagi kan saya nggak tahu ya, ya kan, saya deg-degan nih, saya lihat nih. Udah selesai kan, Assalamualaikum. Kondondi balik badan ngeliat saya kan gini, oh, nah ini dia nih, diinget aja Kondondi. Nah ini yang main sama Ko Wendy nih, minta nomor ya. Dia bilang iya kok, saya bilang gitu kan. Bukan karena kentut ya, pikir karena kentut dia. Sadar nggak orang belakang nih? Dia nengok belakang nih, dia lihat, ini yang kemarin nih kata ini. Ntar minta nomor, ini sama Ko Wendy nih, dia bilang gitu kan. Akhirnya minta nomor dah kok, minta nomor. Baru main ke Baru tuh ngobrol-ngobrol kan, pertama kan ngobrol-ngobrol tuh ya kan, barulah akhirnya diundang lah ke podcastnya Ko Dondi waktu itu gitu loh. baru 2 bulan lalu kan? Iya, baru 2 bulan yang lalu sama Ko Dondi. Sebelumnya setelah dari podcast Ko Dondi nih ya, sempat ikut acara-acara, ada acara Fitra Fest juga kan kemarin kan, Fitra Fest ya Bandung aku ikut sempat ngisi bareng Ko Dondi kan, ceritain pengalaman mualaf saya juga di Fitra Fest Bandung kemarin gitu, sama Ko Dondi juga gitu. Sempat kajian waktu itu, beberapa kajian di Masjid Barawijaya ya kalau salah itu. Ada juga kajian sama ketemu juga Ko Dondi di sana gitu. Pokoknya kalau ada Jakarta nih Ko Dondi ngabarin ada kajian, biasa ke Erik gitu kan, atau istrinya Erik, Kang Erik ngabarin ke si saya gitu, ngabarin ke kajian gitu, ketemu Ko Dondi gitu. Mantap. Hah? Ya, akhirnya ngobrol-ngobrol nih kan, akhirnya siapa sangka kok ya kan, saya dari ini nih, dari ibaratnya saya nonton di YouTube nih ya semua atas izin Allah ya, kita juga nggak ada yang tahu ya kok ya. Pokoknya sih kalau emang niat kita benar dan baik ya kok ya, pasti dikabulkan sama Allah. Amin. Ya siapa sangka saya bisa ketemu waktu itu di Fitra Fest, Dr. Aisyah Dahlan, Pusulap Merah, itu yang saya nonton di TV. Pusulap Merah ada. Iya. Ada Dr. Aisyah Dahlan, Pusulap Merah, Ko Dondi, siapa lagi ya kemarin ya? Ada Ustadz Fatih Karim, ya kan? Ustadz Fatih Karim, Mama Dede, juga ada. Yang biasa saya nonton di rumah TV, bisa ketemu kan, kita nggak tahu ya kan? Akhirnya dipertemukan sambil ngobrol-ngobrol ringan aja sih sama Fitra Fest kemarin juga gitu. Oke. Mantap. Jadi sekarang setelah sekian lama menjadi muslim. Jadi sekarang sekian lama, sebenarnya ada baiknya juga ya. Waktu kemarin kan viral tuh, jadi sempat saya cerita sedikit ya kok ya. Jadi pas ketika Ko Dondi membuat podcast tersebut, meledak tuh. Lebih meledak itu tuh sama si Asep Ngaji Cerdas. Udah ya? Belum ya? Belum. Pokoknya ya? pertama kali Ko Dondi. Nah, Ko Dondi video itu langsung meledak. Pertama kan bikin shortnya dulu. Nih, bikin shortnya dulu, bikin video. Saya siapa sangka sih bisa meledak begitu. Saya pikir kan. Ya, soalnya lu ketawa terus. Ini orang sakau atau apa dibilangnya? Ya kan saya nggak tahu ya. Ini ketawa terus soalnya orang bingung. Saya lagi kerja di PIK kan, di Batavia PIK. Kerja, terus manggil kan teman saya. Nah, jadi gini, teman saya cewek kan, ada yang kerja di situ juga, Islam. Pacaran sama non-Islam. Oke. Nah, habis itu saya lihat, Fit, sini Fit. Ya, kenapa? Saya bilang gitu kan. Nih, dia ambil handphone, kasih lihat. Ini siapa? Yang video pertama, video sama Ko Wendy. Iya. Saya diam dulu. Iya, itu kedua baru kasih lihat video shortnya yang sama Ko Dondi. Iya. Ini lu kan? Ya saya masa bilang enggak, udah ketahuan ya. Iya,
Kenapa? Oh jadi sekarang udah mualaf? Iya, emang udah mualaf kayak kan dari tahun 2023 Desember memang saya udah mualaf gitu. Cuman sekarang cuman lagi diekspos aja nih, saya pikir gitu kan, lagi di up aja. Cuman saya diem aja. Akhirnya dia bilang gini, nih laki gue nih, kalau mualaf ntar gue kasihin sepatu Jordan, dia bilang gitu. Saya tegur langsung ke cewek, lu kalau misalkan mau laki lu jadi mualaf, jangan diiming-imingin, nggak boleh ada paksaan gitu loh, harus dari hati. Saya bilang begitu ke dia. Oh, Rija. Iya kan, memang bener dong. Saya bilang gitu ke cewek itu. Terus habis itu lu juga habis selesai saya ngomong itu, saya ngomong ke dia, lu tetap pegang sama akidah lu ya, Islam. Cewek itu gitu. Walaupun ya saya sih nggak ngelarang, ya kan itu personal masing-masing. Tapi setidaknya kalau kita udah menolong satu orang untuk menghindari namanya pemurtatan, itu udah baik buat kita juga semua, ya kan? Jadi supaya dia jangan murtad lah. Lebih bagus kalau Yang cowok yang ikut ya. yang cowok, yang Chinese itu ikutlah ke Islam. Itu dua-dua di tempat kerja atau cowoknya bukan kerja situ? Cowoknya bukan kerja situ, kan cuma lagi minum. Kan di situ kan jual minum bir. Oke. Lagi minum. Nah, saya masuk tuh ke dalam. Kan kantor saya di lantai 5 ya. Naik lift lantai 5. Ketika saya masuk, baru nyampe, duduk, bus. Kan di dalam ruangan kan marketing kan banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan ada head-headnya semua kan. Ada marketing, ada manajernya itu. Saya masuk, dia keluar. Cowoknya? Semuanya. Saya pikir, ada apa nih ya? Gue pikir ada masalah apa kan? Saya nggak ada kepikiran kalau saya itu gara-gara saya masuk Islam. Saya nggak ada pikiran begitu kok. Cuman saya pikir ada masalah kali ini sini. Cuman nggak tahu. Ketika saya turun, kan ada yang juga yang Islam juga. Yang Islam juga ada senyum-senyum sih, senyum-senyum sama saya gitu. Cuman saya nggak tahu senyumnya kan senyum kenapa gitu kan. Akhirnya tapi yang kelompok-kelompok itu kan biasanya Chinese semua ya kok ya. Saya turun, dia orang naik. Nggak negur, orang langsung pergi kok. Teman lo atau bukan? Teman kerja doang. Enggak, selama ini ada negur nggak? Selama ini ada negur lah. Cuman hari itu yang ada negur? Iya. Terus habis itu gue tanya dong ke teman saya, yang itu kan, yang waitress lah. Waitress kan Islam. Saya tanya, kenapa sih baru gitu? Kok lo masuk Islam ya? Iya, emang kenapa? Ya kan dia orang kan nggak suka kok. Ya namanya, ya kita sih fair-fairan aja ya. Memang rata-rata orang tenang ya, orang Chinese itu kurang suka. Ya gue terbuka aja, memang benar kok. Kurang suka sama orang mualaf. Atau jangan mualaf, orang yang beragama Islam. Lebih tepatnya ya kok ya, gitu loh. Oh ya udah, gue bilang gitu kan. Nah, kerjaan tuh saya masih sempat kerjain sesuatu saya gitu kan. Cuman tuh entah kenapa nih kok besokannya entah kenapa saya kan sholat, udah bisa sholat sendiri juga, udah bisa sholat. Gue berdoa kalau ada yang ya Allah gimana yang bagi yang ingin memberikan yang terbaik buat saya gitu loh kan. Jika memang yang terbaik buat saya diberikan, jika enggak ya udah enggak gitu. Jauhkanlah hambamu dari orang-orang yang iri, sirik, dengki pada hambamu gitu kan. Aku bilang, aku berdoa sholat begitu. Nah setelah nggak lama kemudian perasaan saya jadi nggak tenang kok. Perasaan saya jadi nggak tenang. Jadi ya udahlah, gue ngambil keputusan, gue bikin surat resign. Itu belum gue kasih. Gue bikin surat resign dulu di perusahaan tersebut gitu loh kan. Gue bikin surat resign, udah gue amplopin. Saya bilang, gue chat bosnya, bos ada waktu kapan? Gue datang tuh besokannya. Gue ketemu dong akhirnya, gue ketemu sama bosnya. Bos, gue bilang gitu, gue mau resign deh. Saya bilang begitu, gue mau resign. Kenapa resign? Emang gaji kurang? Ketambahin lagi sama dia. Ini gak bisa, saya bilang, ini bukan soal gaji kok. Saya bilang, emang saya rencana juga saya sama istri saya mau buka usaha. Itu saya juga belum kepikiran mau buka usaha apa kok. Intinya gue mau buka usaha aja, mau dagang gitu kan. Saya belum ada kepikiran, belum jualan, gue belum. Pokoknya intinya ketika saya keluar dari perusahaan itu, nggak mau kerja lagi lah. Nggak mau kerja, gue mau usaha. Ya. Gue mau dagang gitu loh. Intinya cuman mau dagang apa belum kepikiran. Nah, udah akhirnya gue kasih surat resign-nya, barang-barang yang berupa konten kreator dan lain-lain, alat-alatnya semua saya kembalikan, nggak ada pun satu pun yang saya ambil, saya kembalikan semua. Udah tuh saya resign kok. Saya resign. Udah saya yakin aja, udah saya berserah diri aja udah. Saya mau dagang apa? Saya masih bingung. Alhamdulillah izin. Saya doa terus, saya sama istri saya doa terus. Itu resign bulan berapa kemarin?
Resign udah 3 bulan lah. 3 bulan apa tuh kok? 3 bulan yang lalu lah. Hmm. 3 bulan yang lalu lah. Ya bulan 8, bulan 7 lah. Ya. Nah, iya itu. Saya resign. Nah, saya resign tuh saya belum kepikiran tuh mau kerja apa gitu, nggak ada. Iya. Makan apa kalau gitu? Makan apa makan dari hasil gaji sebelum-sebelumnya lah. Oh, masih ada simpanan. Masih ada simpanan lah kan kalau kita orang Cina kan dapat 100.000 Masih ada dulu. makan 30.000, 40.000, sisa 60.000 simpan. Kalau kita kan gitu ya, orang-orang kayak gitu ya, biar hemat gitu kan, ya kan. Ya jadi kita makan dari situ. Akhirnya saya masih aduh gimana nih yang mau jualan apa nih atau gimana ya? Kita jalan deh tuh berdua tuh. Saya naik motor nyari-nyari. Akhirnya lihat daerah sini kan, Lokasari kan pada jualan ya kan. Iya. Pada jualan. Yang coba tanya deh saya ngomong ke istri saya, coba tanya deh ke tukang parkir, barangkali ada. Ya kan? Alhamdulillahnya ada kok. Saya tanya kok, dikenalin kan sama yang megang sini kan, yang megang area sini lah. Yang megang lapak, saya tanya ada lapak nggak? Nah, dikenalin lah sama yang megang area. Akhirnya ada lapak, ketemulah tempat di sini. Nah, dia sebelum nanya jualan apa, istri saya ngomong jualan kue aja deh, kue dan snack-snack dan minuman-minuman yang ini kacang ringan-ringan aja. Akhirnya, oh ya udah. Akhirnya kita mengambil keputusan kita jualan ini deh sampai saat ini. Ini baru berapa bulan? Udah sebulanan. Baru sebulanan. Ya, udah sebulanan. Itu sebulanan. Nah, makanya kita berpikir, ya udahlah ngapain mesti malu gitu loh kan. Toh kita kan hasilnya kerja juga halal ya kan. Untuk apa kita malu gitu loh kan. Yang malu itu kalau nggak kerja dan minta-minta. Ya, itu benar. Nah, iya kan. Jadi saya nggak ada rasa gengsi, nggak usah kita kerja apapun asalkan halal. Ya kan, kita nggak usah gengsi atau gimana gitu kok ya kan. Yang penting fokus aja, niat dan konsisten gitu loh. Tapi kan kerjaan yang gini, aku agak salut sih. Buka jam 6 sore sampai 4 pagi. Iya, benar. Lu dulu kerja jam berapa sampai jam berapa? Dulu saya kerja masuk aja jam 8 ya. Jam 8 pagi. pulang jam 4 pagi. Oh, sama juga sampai jam 4 pagi. Kalau dulu kan jam 6, dia masuk kan marketing begitu ya. Cuman bedanya ini sekarang mungkin lebih sehat ya. Di sono kan pasti ada, kalau dulu kerja kan. Dulu kan kebetulan minum. Ya, pokoknya lingkupnya minum mulu. Sebelum saya kerja di situ juga saya sempat kerja yang lain juga. Sebelum di situ ya kerjanya begitu juga kok. Head marketingnya sosial media untuk tempat-tempat klub-klub malam dan bar-bar lah. Gitu. Jadi kerjanya pasti nggak jauh dari alkohol. Jadi orang ngomong, gue mau kerja di hotel atau di bar tertentu tapi gue nggak minum, itu bohong kok. Pasti kena alkohol. Gimana pun cara, pasti itu 1000% udah pasti. Jadi orang-orang bilang gue mau kerja di sini sebentar doang, gue nggak bakal minum, nggak mungkin. Karena pilihannya ada 2 cuma di situ. Lu mau kerja di situ tanpa minum atau mau dipecat. Lu minum di situ bisa. Di sawer juga, maksudnya lu ada tamu kan, ada tamu nih, lu minum, misalkan saya nggak minum, misal tamu kan namanya udah mabok, ya makanya mabok itu haramnya begitu gitu, jahatnya begitu kalau mabok, dia maksa, jadi dia ngasih duit 100.000 atau 50.000 gitu kan, nih minum, itu buat apa namanya, buat saweran, iya gitu kan, namanya sekarang pilihannya apa, mau ngambil nih, gua nggak ada duit kan, kerja kayak gitu kan, kerja dunia malam kan pasti ngarepinnya tips kok. Iya, ngarepinnya tips. Iya, pasti ngarepinnya tips, nggak mungkin nggak. Jadi makanya yang haram-haram itu agak bahaya, bahaya, makanya udahlah, kalau mau, yaudah akhirnya saya memilih untuk hijrah, jualan yang benar-benar aja. Alhamdulillah sih baik-baik aja, muter-muter aja, hidup-hidup aja, cukup-cukup aja sih. Kalau boleh tahu nih, dibandingkan dengan kerja, mana lebih menjanjikan? Dibanding kerja, mendingan usaha sendiri. Walaupun kita di secara pendapatan alhamdulillah di sini ya, kalau so-so lah, simbang-simbang lah. Untuk awal lah, dibanding kerja ya, simbang-simbang lah. Gaji kan kalau memang sih ngiler juga kalau kerja di tempat duduk. Gaji mah 2 digit tuh pasti dapat saya mah ya kan. Cuman capeknya juga kok, ya kan. Capeknya itu dalam arti kita harus minum, kita harus nemenin tamu, kita harus nemenin hal-hal yang berbau haram-haram gitu loh kan. Lagi juga di dunia malam itu kan pasti ada namanya wanita-wanita ya, gitu kan. Saya juga nggak mau jadi pikiran istri saya juga ke saya gitu loh. Ya udah, jadi kita kerja sama-sama aja di sini, pergi sama-sama, pulang sama-sama. 24 jam sama-sama. Halal, iya, yang halal-halal aja gitu loh. Alhamdulillah cukup-cukup aja hidup juga, ya kan? Gitu aja kok, ya, cukup-cukup aja sih, alhamdulillah. Ya, lagi pula enggak, kalau masih baru buka udah lumayan, artinya kan ada kemungkinan. Ada ya kan. Karena langganan kan pasti nambah. Pasti ada, namanya kita awal-awal kan pasti nge-branding dulu ya, nge-branding area sini dulu, biar orang-orang kenal dulu tempat kita gitu loh kan. Tapi
selama sebulan sih ada aja sih kok baru kan ya kan. Yang penting niatnya. Niatnya yang penting niat, konsisten, kita juga yang penting intinya sholat. Sholat, jangan lupa sholat ya kan intinya. Ini kalau sholat di mana nih sini? Ini ada kadang sih jalan ke sono naik motor kan ada masjid, kadang di Masjid Al Mubarak Rukut, kadang di situ juga, kadang dari rumah sholat dulu. Ketika sholat Isya di musola sini. Tuh kan kalau misalnya sholat Isya kan panjang tuh, kadang pulang dulu. Ya, kalau Sholat jam maghrib. ya maghrib kan pas banget nih pulang dari sini kan maghrib nih langsung sholat di rumah bisa. Di bawah juga ada masjid, di bawah saya tinggal di Kemayoran ya. Di bawahnya juga ada masjid, rusun. Di bawah itu maksudnya apa? Rusun, saya rusun ya. Oh, yang Kemayoran itu. Unfair ya, rusun. Ya, daerah situ lah. Ya, daerah, Jadi nggak tinggal sama orang tua ya? udah enggak. Orang tua di Jalan Baru. Ya, orang tua juga, ya ini bikin pulang-pulang ya tetap sama orang tua kita tuh. Saya diajarin juga kan kemarin kan. Kalau kita udah masuk Islam, kita harus 3 kali hormat sama orang tua. Iya. Sama ibu, terutama ibu ya kan. Sama ibu 3 kali lebih hormat. Ya hormat. Akhirnya pulang ya mungkin saya masih pelan-pelan ya. Kita namanya kita pengen mau mengasih tahu ke sesuatu orang tua tuh nggak bisa langsung. Nggak bisa langsung instan. Kita pelan-pelan dulu kasih tahu. Nanti ya dengan cara apa? Dengan pendekatan-pendekatan. Contohnya kayak mama lagi bikin susu kacang ini nih. Ini kan yang bikin mama. Saya ngambil berjualan di sini, ntar jualan kasih ke mama. Nah, mungkin kalau udah rame, saya bisa masuk nih pelan-pelan nih, gitu loh. Kok David bisa jualan saya punya? Kita nggak ada yang tahu ya, semua atas izin Allah ya. Baru ngomong, pelan-pelan lah pendekatan gimana caranya supaya saya bisa mendekati orang tua untuk ngasih tahu juga. Jadi ini kue istri yang buat? Ada yang istri yang buat, ada yang tante yang buat. Enggak, itu siang-siang udah buat lah ya, pagi-pagi. Kadang jam 11. Saya lagi tidur, dia udah buat dulu, nanti pokoknya sore tinggal ngambil, tinggal majang doang. Itu loh. Jadi intinya kita fresh, selalu baru ya. Selalu baru. Jadi kayak misalnya kita nggak habis gini nih. Ya kita bagiin aja daripada dibuang, sayang. Bagiin orang aja pagi-pagi kan. Masya Allah, ini pagi-pagi dibagiin. Bagi orang. Waktu on the way pulang sekalian bagi. Ya, yang nggak bisa bertahan 1 hari ya. Yang nggak bisa kan kayak biskuit kan masih bisa tuh. Kue basah nggak Kue bisa? basah ya. Kita jalan ada orang, ada apa. Ya hitung-hitung bagi-bagi aja, nggak masalah. Sedekah subuh. Nggak masalah, kita bagi-bagi aja udah. Setiap hari. Ya insya Allah ada aja pembeli mah. Kita juga ibaratnya kita ngebagi orang sedekah subuh juga nggak bikin kita miskin kok. Kan malah kita dapat yang lebih. Gitu loh kok. Ya pikiran seperti itu. Luar biasa nih. Tapi itu sekarang nih, Nah, dibilang sama Kodondi apa? Udah mulai ikut organisasi? enggak. Ini kodok. Jadi bukan masalah ikut organisasi. Saya kan juga nggak terlalu bisa dibilang nggak terlalu paham juga kok organisasi seperti itu. Nambah jaringan nggak apa-apa? Nama lah. jaringannya cuman kan teman-teman saya kenal sama Ko Julius, teman kenal sama kakak ini semua kan atas izin Allah ya. Segala sesuatu yang kita temukan hari ini tuh udah atas izin Allah gitu loh. Saya juga banyak belajar juga sih sebenarnya ya sama Ko Dondi nih. Ya kan dikasih tahu sedikit-sedikit semua itu dari kita berkenalan, dari apa gitu ya. Semua tuh atas izin Allah. Jadi nggak ada sesuatu yang ya mereka Allah sudah merencanakan buat kita gitu. Kayak kita ketemu gini kita siapa tahu sama sangka kayak Ko Julius udah balik dari tol. Itu udah pulang. Padahal udah ketemu di sini. Udah pulang. Dia udah ke sini. Aku ke sini tadi. Dia fotoin. Gua Fotoin samperin mana? dong. Pulang. HP-nya di telepon nggak angkat-angkat, di WA nggak balas-balas. Kupikir, wah mana nih orang, kupikir kan. Hilang kan? Pulang. Datang lah. Datang. Udah masuk tol, baru masuk tol, baru ditelepon. Aduh mati lah kupikir nih, mutarnya jauh. Dan akhirnya ketemu juga kan? Ya kan gimana pun kita mau pulang juga kalau emang Allah mengendaki kita ketemu pasti ketemu. Dan ini sudah jam 3 pagi, luar biasa. Oh ya, teman-teman ya, kalau kayak kalian ada dengar suara-suara ribut ya, harap dimaklumi karena kita nih rekamnya, ya kita rekamnya ini di pinggir jalan teman-teman, langsung di tempat jualan Ko Davidnya langsung ya. Jadi sekaligus kita ngecek tempat jualannya bagi teman-teman yang mau datang ya, mampir, Boleh. mau beli, atau mungkin bisa lewat WA pesan. Boleh, bisa. Kita bagi yang mau order, entah mau Jumat Berkah, entah mau apapun, bisa order. Ada beberapa juga kemarin kan ada yang mau Jumat Berkah, beli dari luar kota atau bagaimana, bisa order di kami. Kita bagikan kok, pasti.
Nomornya Amanah. nanti aku taruh di deskripsi ya. Nomornya ada, nanti kita taruh di bawah. Oke, siap. Oke, jadi tambah nih. Ini kan sudah mualaf loh. Ya. Kira-kira apa sih yang berubah dari setelah mualaf? Yang berubah Kayak contoh makanan deh. makanan. Lu pajangan ginian masih. Kan, Ini mah ya, ayam. Masa nggak ada pernah kepikiran, wah, gue pengen makan bacang lagi gini. Bacang B nih. Iya. Ya enggak lah. Cuman saya gantinya B, jadi saya hantam kambing terus. Hantam kambing. Kayak sate itu sate kambing, seminggu ada kali 3-4 kali mah. Iya, kambing. Alkohol saya nggak minum lagi. Itu bisa ya alkohol ya? Bisa. Kalau saya kan dulu aku minum, tapi social drink. Nah, Aku minum karena temani orang. Tapi aku sendiri pun sebenarnya nggak gitu suka. Karena menurutku minum alkohol tuh Iya. udah habisin duit, mahal, tuh. dan nggak enak gitu. Bikin perut tembem. Kayak lu kan suka minum. Jadi gini, iya, saya suka minum. Jadi alkohol itu harus ditemani sama rokok. Kalau dulu kan, kalau saya gitu. Alhamdulillah ya, itu orang bilang, gua nggak bisa berhenti rokok nih, gua nggak bisa berhenti minum, itu bohong. Sebenarnya lu bisa, asal lu ada niat. Jadi gini, kalau kayak saya ngerokok nih, contoh ngerokok deh. Kok gue bisa berhenti sih? Lu nggak ngerokok ya? Alhamdulillah udah enggak. Alhamdulillah. Dulu ngerokok. Dulu ngerokok gitu loh kan. Cuman ngerokok itu kan bikin saya batuk kok. Batuk. Mulu batuk, nggak enak banget, saya berhenti deh. Jadi gitu. Minum juga kan kadang-kadang minum kan bikin pusing pala ya, bikin pusing pala. Aduh, juga berhenti dah. Pokoknya pokoknya bikin nggak enak lah kok gitu kan. Pokoknya yang negatif-negatif itu disudahi gitu, diniatkan untuk berhenti. Kalau nggak diniatkan susah juga sih kok. Semua itu kembali ke niat sih. Kalau orang bilang di mana ada niat pasti ada jalan. Itu benar. Jadi kalau contoh nih, dulu kan kayak teman-teman lu, teman-teman peminum. Nah, Tiba-tiba sekarang ini kan artinya 180 derajat. iya pasti. Masih main sih sama mereka. Masih main juga. Masih. Jadi gini. Jadi kita tuh saya berpikiran gini. Kita punya teman peminum. Iya. Kita jangan jauhin dong. Teman biasa. Cuman kita kasih tunjuk aja perubahan apa yang kita dapatkan setelah kita masuk Islam. Tapi kadang dianggap, wah ada lu nggak asik jadinya. Pasti. Pasti ada. Pasti dia bilang, lu nggak kayak dulu lagi, lu nggak asik ya. Mau gimana? Saya langsung balas kata-kata seperti ini. Ya kalau nggak minum lagi kan bisa minum yang lain. Ini susu kacang banyak, lu minum ini aja. Sekalian jualan. Iya kan? Kadang-kadang teman saya nih, kadang-kadang saya senangnya begini. Teman saya minum ya, ke teman-teman saya minum, ya kan? Fit, lu di mana? Gue di kerjaan di sini kan. Ada sempat beberapa hari lalu tuh di kerjaan nih. Di kerjaan saya bilang gini, udah lu datang aja sini. Ya gue seneng aja dia datang ya kan. Iya. Daripada dia pergi minum ya kan. Gue ngobrol aja berdua begini kok. Ngobrol aja berdua, minum saja, ngobrol ya kan. Ngobrol aja berdua. Akhirnya pulang tidur dia, nggak minum dia. Pahala juga gue dapet. Tapi Ya kan? selalu sih. Jadi sekarang kayak nih udah jualan gini. Masih keluar sama teman-teman yang lama nggak? Keluar kemana nih? Jalan-jalan, nongkrong lah nongkrong. Kalau nongkrong sekarang ada, cuman jarang lah. Cuman kalau kebanyakan mereka yang datang aja. Singgah sini. Nongkrong di sini aja, sekalian jualan. Iya kan? Ya kan namanya otak Ina ya, jualan dulu, cuan dulu ya. Tapi yang halal aja kita jualan. Karena minum itu ya gini. Kalau aku karena memang nggak ketagihan minum. Iya. Memang aku punya beberapa teman, saya punya beberapa teman tuh rata-rata kalau disuruh berhenti minum susah. Bahkan Susah. ada yang sampai udah penyakit, Iya. udah sakit, udah Banyak. suruh berhenti minum, tetap minum. Karena niatnya kok. Dia selalu tersugesti pikirannya. Ada teman saya juga Itu gitu. memang hebat. Kalau lu bisa berhenti rokok, artinya lu bisa berhenti minum gitu. Pasti bisa. Itu Karena niat, rokok kembali ke susah niat, salah satu. kembali ke niat. Kembali ke niat kok. Kembali ke niat. Jadi kalau niat kita, tujuan kita benar, baik, minta tolong sama Allah, saya mau berhenti begini, Allah bantu kok. Jadi waktu itu saya pernah kejadian, saya udah berhenti nih kok. Saya sempat mau rokok lagi, rasanya udah nggak enak, Udah rasa nggak enak. kayak apa sih? Ya kan, kayak udah nggak enak. Tapi nggak minum juga menghemat banyak duit ya. Iya, nggak minum. Kalau apalagi sekarang ya, kalau dulu kan beda pemikirannya. Jadi gini, kalau dulu tuh kita minum belum punya istri, belum punya anak dan lain-lain, kita pikir, oh yaudah minum aja deh. Tapi kalau kita udah berpikiran, kita udah punya istri, udah punya anak, lagi juga udah hijrah juga ya kan, duit minum bisa buat kita beliin yang berguna sih, buat sembako, buat kebutuhan rumah ya kan, buat kebutuhan anak ya kan, itu sih yang penting. Ya karena minum salah satu yang mahal ya. Iya mahal loh, minum mahal. Apalagi lu minumnya apa? Whisky tadi bilang ya. Whisky, vodka dulu mah ya kan, kadang-kadang juga apa namanya bir ada, whisky, vodka, bir ada, tequila gitu dulu. Jangan minum ya.
Nggak Jangan boleh, minum. haram. Haram. Bikin bikin dosa lah kalau minum. Pasti itu udah pasti deh. Jadi enggak, gue minum dikit doang nggak mabok. Nggak mungkin. Karena dikit-dikit tuh lama-lama menjadi bukit kalau udah minum. Kita di Ison nggak boleh. Kalau di sebelah boleh minum, yang penting jangan mabuk. Nah iya. Padahal saya pernah standar nggak mabuk itu apa gitu? Iya. Ada orang hari ini minum 5 nggak mabuk, tapi besok karena badan nggak Itu kuat, udah nggak mungkin nggak mabok kok. Iya, Itu udah nggak mungkin nggak mabok. Misalkan saya pernah kejadian seperti ini. Ini kisah nyata saya ya. Saya dulu masih peminum ya. Saya dulu masih peminum. Saya pergi bertiga. Kita beli minum nih. Ayo kita beli minum. Kita beli 1 paket aja deh. Bir, kita ngomong bir ya. 1 paketnya isi 5. Udah patungan dong, pasti dong. Udah beli 5. Udah, harusnya kan kita pikiran dari rumah kan. Pikiran dari rumah nih, kita minum 5, habis itu pulang. 5 habis. Misalnya kita pergi bertiga. Orang pertama udah bayar nih. Udah, nggak apa-apa, nanti gantian gue yang bayar. Pesen lagi. Sepaket lagi. Habis dong. Iya. Orang ketiga pesen lagi. Ujung-ujungnya 3 paket, bukan 1 paket. Nggak bakal bisa minum dikit kok. Pasti minumnya banyak. Itu pengalaman saya. Makanya lebih baik jangan minum, udah pulang aja udah gitu loh. Kalau bisa jangan minum udah. Dulu begitu kok. Kita minum 1, nambah lagi. Akhirnya apa? Sama aja bohong. Samjubong lah. Ya kan? Ini terakhir ya nih, Ren. Pada tutup semua sampai jam 4 sini. Ada yang buka sih di sebelah situ, sebelah sana ada yang buka, ada warung. Kita mah ya The Last Man yang tutup. ada sih di sana, ada yang kadang kita kemarin sampai jam 6 kok. Sampai jam Karena beres-beres ini juga kan. Oh iya, habisin waktu ya. Tapi di rumah juga ngapa-ngapain sih. Ya tidur masalah. Ya tidurnya jam berapa? Tidur kita Habis maghrib. habis subuh tidur, bangun jam berapa? Jam 2 bangun. Jam 2 kadang jam setengah 3. Beres-beres sih kan, biar ada pesanan-pesanan kan, bawa dulu kan ke rumah gitu. Ya, mungkin itu aja teman-teman. Karena sudah subuh juga bentar lagi nih. Sudah jam setengah 4 pagi. Ya, kita sudahi dulu. Nanti kita akan sering-sering mampir mungkin main ke tempat Ko David. Dan bagi teman-teman yang ada waktu atau mau singgah, mau pesan, ya jangan lupa. Ya mana tahu mau dibagi-bagikan lah ke saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Oke, mungkin itu aja. Ko David, Makasih. saya minta izin dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.